Halo, ini adalah program TechTalk dan kali ini kita akan ngomongin sebuah smartphone terbaru dari Vivo yang tidak benar-benar baru karena sudah rilis bulan lalu, tapi ini masih menjadi bahan pembicaraan. Kenapa? Ya, lagi belibet karena Vivo X Fold 5 menjadi salah satu smartphone lipat atau foldable smartphone yang kompetitor serius sih dari yang lain-lainnya. Karena apa? Karena dia ngeklaim punya desain yang tipis sama harganya yang lebih terjangkau daripada kompetitornya. Dan lagi-lagi banyak lebihnya daripada kompetitornya lagi. Nah, apa aja? Kita akan bahas Vivo X Fold 5. Ini adalah Vivo X Fold 5. Jadi kalau ada kompetitornya yang jual smartphone lipat atau foldable smartphone, tapi unitnya aja Vivo X Fold 5 ini beda. Dan gua rasa ini yang menjadi kenapa HP ini sangat diminati untuk mereka yang mencari smartphone lipat. Jadi ini adalah unitnya Vivo X Fold 5. Tutup dulu. Kemudian ini adalah kotak paket penjualannya yang tadi sudah dibuka duluan. Nah, isinya ada apa aja? Pertama itu ini tadi pelapisnya. Kemudian di bagian bawahnya itu kita masih dapat adapter dan kabel charger. Ini kalau kalian ingat sebelumnya kita sudah pernah review smartphone lipat yaitu merek yang huruf depannya S. Nah, itu dia. Itu tuh hanya unitnya aja, sementara yang ini kita dapat kepala charger sama kabelnya. Dan dapat apa lagi nih? Ada yang tebal kotaknya nih. Ini adalah casingnya, casing untuk bagian sisi belakang. Jadi jangan kaget kalau smartphone lipat itu memang casingnya itu hanya bodi belakangnya aja, nggak sampai bodi depan. Ini dia. Jadi kalau dilihat-lihat nih, Vivo X Fold 5 dengan harga sekitar 24 juta, 24,9, 25 juta, itu punya paket penjualan yang lengkap. Ada adapter, ada kabel charger, dan masih ada casing. Sementara kompetitor itu hanya ngasih unitnya aja, dan itu yang membuat Vivo X Fold 5 jadi lebih menarik. Sekarang kita bahas desain serta spesifikasinya sekarang kita bahas spesifikasi dan desain dari Vivo X Fold 5. Vivo X Fold 5 ketika dirilis di Indonesia beberapa bulan lalu, mereka datang dan mengklaim bahwa ini menjadi smartphone lipat atau foldable smartphone yang paling tipis, paling ringan di pasarnya. Tapi kita akan coba buka. Jadi sekarang memang lagi trennya itu smartphone lipat itu adu tipis dan adu ringan. Soalnya makin kesini mereka tahu bahwa HP dengan dual layar itu harus ringan supaya enak dipegang kayak gini. Dan Vivo X Fold 5 itu punya bobot sekitar 217 gram yang diklaim menjadi paling ringan saat ini, dan desainnya itu tipis banget. Gitu. Ini kalau dibuka, kalau ditutup segini. Dan apa yang menjadi kesukaan kita pas lagi nge-review Vivo X Fold 5 itu adalah desainnya yang tidak lancip sudutnya. Jadi kalau kompetitor punya sudut yang lancip banget, jadi kalau dimasukin di kantong saku agak tajam, masukin kantong celana agak tajam. Nah, dengan sudut yang membuat ini lebih enak dipegangnya dan taruh saku juga lebih enak. Jadi nggak berasa tuh ada yang kepentok gitu kan. Kemudian ngomongin ukuran layarnya sendiri, ukuran layarnya itu sekitar 6,5 inci di bagian luarnya. Kemudian bagian dalamnya itu kalau dibuka menjadi 8 inci. Nah, kalau ngelihat proporsinya sih masih enak untuk genggam satu tangan ketika kita harus pakai layar cover screen, layar depannya doang. Kayak gini dipegang, nah masih enak kan? Nggak terasa terlalu gede, apalagi mungkin terlalu panjang banget, nggak, karena masih ideal banget ukurannya. Dan ketika dibuka menjadi dua layar, masih enak banget megangnya loh. Nah, ini dia nih. Dan ini ringan, nah dipegang kayak gini ringan banget. Gitu. Kemudian kameranya juga ini yang paling disuka dari Vivo X Fold 5. Mereka itu tahu bahwa Zeiss itu nggak bisa ditinggal gitu aja setelah kolaborasi di beberapa seri, dan mereka kembali membawa kemampuan kamera dari Zeiss ke sini. Jadi artinya biasanya itu kan kayaknya ada anggapan bahwa smartphone lipat atau foldable smartphone itu hanya ngejual bagian layar aja karena layarnya dua dan bisa jadi satu, jadi kecil gitu kan, ramping. Kemudian dibuka lebar gini. Tapi smartphone lipat atau foldable itu juga harus punya kamera yang sama oke-nya. Jadi artinya pengalaman dari smartphone yang selama ini flagship, kameranya jagoan, tetap dibawa ke sebuah smartphone lipat kayak gini tuh. Dan hasil fotonya bisa kalian cek sendiri, kita kasih lihat di sini.
Nah, tadi kita sebut ukuran dari kedua layar Vivo X-Fold 5. Jadi layar depannya itu sekitar 6,5, sementara layar utamanya, main display-nya adalah 8 inci. Keduanya pakai panel layar LTPO AMOLED, jadi ini AMOLED yang jenisnya udah punya efisiensi daya yang lebih rendah. Artinya baterainya harusnya ya lebih awet karena konsumsi daya rendah. Dan refresh rate-nya sama-sama punya kemampuan di 120 Hz, artinya pengalaman di bagian depan maupun pengalaman di bagian layar utama tidak akan berbeda. Baik untuk bekerja, ataupun untuk nonton, bahkan untuk main game, nanti akan kita kasih lihat. Rasanya itu sama aja dan resolusinya juga sama-sama tinggi. Kalau ngomongin soal daya tahan, ini jadi hal yang paling dipertanyakan ketika membeli smartphone lipat atau foldable smartphone. Jadi dengan teknologi terbarunya Vivo, mereka ngeklaim Exynos itu bisa lebih tahan lama daripada seri sebelumnya. Gitu. Kemudian soal daya tahannya, mereka memang menyebutkan bahwa layarnya itu nggak pakai coating Gorilla Glass, tapi mereka punya teknologi sendiri yang bikin layarnya bagian depan sama bagian dalam itu lebih awet. Dan kalau bisa ditanya, masih ada nggak sih bekas lipatan di bagian layar? Tentu aja di sini masih kelihatan jelas. Jadi ini kalau dilihat ini masih ada lipatan, dan ini sebenarnya hal yang menurut kita lumrah. Kenapa lumrah? Karena memang sejauh ini belum ada smartphone lipat satupun yang bisa berhasil menghilangkan bekas lipatan dari layarnya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal crease atau lipatan di bagian layar sebuah smartphone lipat itu hal yang umum dan bukan hal yang baru kayak awal-awal berapa tahun lalu ketika smartphone jenis ini baru keluar. Gitu. Kita ngomongin apa lagi ya? Kayaknya enaknya ngomongin dari kemampuan kamera dulu kali ya. Dari kamera yang ada teknologi Zeiss. Nah, tadi udah sempat lihat kan gimana hasil dari kamera Vivo X-Fold 5. Itu apa sih rahasia yang bisa bikin secakep itu? Jadi, sudah disebut bahwa ini ada kamera dari teknologi Zeiss. Kemampuannya itu ada 50 megapiksel telefoto, kamera utama 50 megapiksel, dan kamera untuk wide angle juga 50 megapiksel. Jadi itu bisa semuanya dipakai mau buat foto jarak jauh, telefoto ataupun makro. Kemudian ngomongin kamera depannya. Kamera depan di sini tentu aja ada dua karena ada juga namanya smartphone lipat, layarnya ada dua. Jadi di sini kamera depannya di sini ada 20 megapiksel. Kemudian di bagian dalamnya itu ada juga kamera 20 megapiksel di bagian sudut. Nah, tapi kalau misalnya perlu untuk foto selfie atau foto selfie group, sebenarnya itu nggak perlu kita pakai kamera depannya karena memang kita tahu kan kamera depan tuh sebenarnya nggak lebih bagus daripada kamera belakang gitu kan. Kalau mau yang bagus banget kamera belakang. Setelah ngomongin daya tahan di bagian layar, jangan lupa ngomongin juga daya tahan dari smartphone-nya ini secara fisik gitu. Jadi smartphone lipat ini nggak cuma tipis ringan, bahkan kameranya canggih. Vivo X-Fold 5 juga udah bilang bahwa smartphone ini punya sertifikasi 3. Jadi ada IP68, bukan IP68, IPX8, X9 sama IP5X buat daya tahan debu sama daya tahan air. Vivo ngeklaim bahwa Vivo X-Fold 5 itu bisa dibawa dibawa masuk ke dalam air hingga kedalaman 1 meter dalam durasi 30 menit. Jadi bayangin punya smartphone lipat yang daya tahannya sama kayak smartphone umumnya yang flagship. Gimana nggak naksir coba dengan smartphone ini? Nah, sebagai smartphone lipat, Vivo X-Fold 5 juga punya kamera depan ada dua, yaitu kamera depan yang di utamanya sini, ini 20 megapiksel, dan kamera depan yang ada di layar utamanya 20 megapiksel juga sini. Tapi harus diakui bahwa selama ini dan semua smartphone kamera depan itu biasanya tidak lebih baik daripada kamera belakang. Makanya kalau pengen kamera belakang buat foto-foto selfie group itu nggak usah pusing. Enaknya smartphone lipat itu adalah kita tetap bisa pakai kamera belakang ketika mode kayak gini. Pertama dibuka layarnya, kemudian buka kameranya dan pakai fitur preview. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini dia. Jadi kalau mau foto-foto selfie lagi nggak perlu lagi pakai kamera depan, cukup pakai kamera belakang kita kelihatan. Oke, ngomong soal spesifikasi dari Vivo X-Fold 5. Nah, smartphone ini pakai chipset yang sama tingginya kayak smartphone tidak lipat pada lain-lainnya. Jadi ini pakai Snapdragon 8 Gen 3 dari Qualcomm, kemudian dia punya kapasitas RAM 16 GB dan memori internal 512 GB. Kapasitas besar dari RAM, memori internal, kemudian chipset tinggi. Udah pastilah smartphone lipat dengan layar 2 kayak gini nih enak banget buat multitasking. Nah, kita kasih lihat ya. Kemudian ngomongin soal baterainya, ini yang nggak biasa banget buat smartphone lipat di pasaran saat ini, apalagi kompetitornya yang huruf depannya S itu ya. Nah, ini kita lihat smartphone-nya punya baterai berapa sih kapasitasnya? Vivo X-Fold 5 punya baterai kapasitas 6000 mAh dan dia punya fast charging sekitar 80 watt, yang artinya ini bisa banget buat dipakai seharian. Kapasitas baterai gede, kemudian punya fast charging gede, baterai itu pasti awet. Nah, kita udah sempet coba
kita benchmark dengan simulasi daya tahan, Vivo X45 itu bisa bertahan sekitar 16 jam. Dan kalau kalian tahu apa sih rahasianya, di sini Vivo X45 punya teknologi namanya Blue Volt, di mana sebuah desain baterai di dalamnya itu bisa dirancang setipis mungkin tapi tetap punya kapasitas besar. Dan ini yang menjadi keunggulan dia dibandingkan kompetitor, di mana kompetitor baterainya masih di bawah 5000 mAh dan punya fast charging kecil. Jadi naksir aja sih punya smartphone lipat yang layarnya 2 gede dan baterainya awet bisa seharian gitu. Kita juga lakukan benchmark untuk performanya dan ini dia skornya. Kemudian kita ngomongin fitur-fitur lain dari Vivo X45. Nah, sebelum kita nyoba fitur gaming kan orang penasaran, HP lipat kok buat main game ya, orang tuh buat kerja. Kita kasih tahu dulu fitur kerjanya. Jadi Vivo X45 ini punya fitur namanya Origin Workbench. Itu adalah fitur di mana kita bisa buka banyak aplikasi multi window secara seamless dan kita bisa pindah-pindah tiap aplikasi dengan gampang. Jadi nggak perlu tuh ribet-ribet. Mungkin banyak pencet tombol di bawah buat pindah layar. Kita tinggal ke samping dan kita ada pilihannya untuk aplikasi apa sih yang mau dibuka atau aplikasi mana yang mau ditampilkan gitu. Jadi tinggal pindah-pindah di samping, tidak perlu banyak pencet tombol di bagian bawah. Oke, gimana jadinya kalau Vivo X45 sebagai sebuah smartphone lipat kita pakai buat main game? Ini jadi kita sudah coba sebuah game namanya Garena Delta Force Mobile. Jadi itu kenapa kita coba ini? Kita coba karena game ini ngasih unlock buat fitur grafis paling tinggi sama frame rate yang tinggi banget. Dan tadi kita ingat kan, layar dari Vivo X45 itu punya refresh rate 120 Hz. Dan di sini bener aja bisa kebuka loh refresh rate 120 Hz sampai grafisnya yang max. Kita coba di sini dan wah, parah banget sih memang. Ini HP tuh tipis tapi kok bisa buat main game gitu. Jadi kita kasih lihat pengaturan grafisnya. Lihat tersambung. Nah, di sini kelihatan bahwa Vivo X45 tuh juga kuat buat main game karena di Garena Delta Force Mobile refresh rate-nya di pengaturan bisa kebuka sampai 100 fps dan grafisnya kebuka sampai max. Cuman memang pengaturan antara frame rate sama grafis kalau ada yang mau ditinggiin itu dia akan ikut turun salah satunya. Misalnya kalau mau grafisnya tinggi, frame rate-nya akan turun. Tapi kalau mau frame rate-nya tinggi, grafisnya akan turun. Tapi ini tuh apa ya, mewakili banget sebuah smartphone dengan chipset tinggi dan performa yang tinggi gitu loh. Kemudian ngomongin lagi soal performa ketika dipakai tadi multitasking sama main game. Sebenarnya kalau dipakai buat multitasking, HP ini tuh tidak ada panas-panasnya, nggak ada panasnya sama sekali. Cuman ketika main game harus diakui bahwa Vivo X45 tuh muncul rasa hangat di bagian dekat layarnya sini. Gitu. Tapi ini hal yang wajar. Kenapa? Karena berbeda sama HP-HP yang lain, HP lipat satu ini tuh nggak punya namanya vapor chamber atau sistem pendingin. Jadi ya memang fungsi awalnya itu buat multitasking bukan buat main game. Tapi kalau memang mau main game silakan. Tapi harus tahu dulu bahwa Vivo X45 tidak memiliki vapor chamber alias tidak memiliki sistem pendingin yang memang buat main game. Begitu. Oke, kesimpulannya apakah Vivo X45 pantas untuk dibeli di antara smartphone atau HP lipat foldable lainnya? Kalau menurut kita dari analisis kita dan review kita, Vivo X45 tuh cocok banget buat dibeli, buat dimiliki. Harganya 24 juta atau 24,99 ke 25 juta. Harga ini tuh masih lebih rendah dibandingkan beberapa kompetitornya. Dan tadi udah disebutin bahwa di bagian awal ada paket penjualan, isinya sudah dapat adapter charger, dapat casing, dapat kabel, nggak unit doang. Kemudian spesifikasinya juga tadi udah sampai dites buat main game, performanya oke banget. Dan ada fitur multitasking tadi Origin Workbench yang enak banget buat buka aplikasi. Dan satu lagi yang bikin naksir banget nih, kameranya itu pakai Zeiss. Ini tadi kalau kita lihat sampel fotonya udah kelihatan kan, oke banget kameranya. Smartphone lipat, HP lipat, udah layarnya enak buat kerja, terus baterainya gede juga kan, punya fast charging, terus kameranya oke. Apa sih kurangnya ya? Kurangnya ada ketemu satu. Jadi chipset Snapdragon 8 Gen 3 ini masih sama seperti seri X Fold sebelumnya. Jadi kayaknya mungkin kalau buat yang sebelumnya pakai belum upgrade mungkin agak bingung ya. Tapi kalau buat pengguna baru yang pengen nyobain smartphone lipat untuk pertama kalinya, Vivo X45 ini cocok sih. Nggak perlu diragukan lagi. Gitu. Oke, itu tadi kita udah bahas Vivo X45. Sampai jumpa di episode Tech Talk selanjutnya. Buat yang ketinggalan, tonton di YouTube-nya Metro TV sama YouTube-nya medcom.id.